Selamat sore, selamat datang kembali di channel Cerita Bermotor. Hari ini, sore ini, hari Sabtu, sambil mengisi hari libur Sabtu ini, saya khusus hari ini akan melewati keseluruhan jalan tol. Jadi ini dari Jalan Raya Pelabuhan Benoa, saya sudah di sini. Sore ini saya akan menempuh perjalanan melewati seluruh gerbang tol yang ada di sini di Jalan Tol Bali Mandara. Jadi saya akan masuk di sini mulai gerbang tol Pelabuhan Benoa, kemudian saya akan keluar di Nusa Dua, menuju Nusa Dua, kemudian saya akan masuk kembali dan di Nusa Dua, dan saya akan menuju dari Nusa Dua, saya akan menuju ke Bandara Ngurah Rai, kemudian masuk kembali dari tol Bandara Ngurah Rai dan kembali keluar melalui jalan Pelabuhan Benoa. Jadi keluarnya, masuknya mulainya dari Pelabuhan Benoa, nanti keluarnya juga pulangnya itu saya akan melalui gerbang tol yang di Benoa juga. Jadi itu rencana hari ini. Kemudian selama perjalanan juga nanti saya akan mengupas tuntas tentang jalan tol Bali Mandara. Barangkali teman-teman sudah ada yang tahu, tapi barangkali juga mungkin banyak juga yang belum tahu tentang sejarahnya jalan tol ini, jalan tol Bali Mandara, kapan mulai dibangun, kemudian fakta-fakta jalan tol ini sendiri. Jadi itu beberapa hal yang akan saya bahas mulai dari perjalanan nanti. Ini sekarang kita sedang berbelok menuju gerbang tol Pelabuhan Benoa. Jadi ini saya harus putar balik di sini untuk masuk ke gerbang tol di Benoa. Jadi sekali lagi itu yang akan saya bahas, saya kupas tentang jalan tol ini, mulai kapan dibangun dan sebagainya, sejarahnya, kemudian fakta-fakta yang ada di jalan tol ini. Kemudian juga sebentar setelah saya bayar tol ini, saya akan jelaskan juga peralatan yang saya pakai untuk melakukan vlogging sore ini. Jadi ini saya perlu sampaikan juga, hari ini kelihatannya angin cukup kencang ya, tapi jalan tol ini masih dibuka, berarti masih dianggap aman untuk dilalui. Jadi kita sudah masuk di gerbang tol Benoa. Saya akan langsung menuju ke Nusa Dua. Kembali lagi tadi, peralatan yang saya pakai untuk melakukan vlogging pada sore hari ini. Yang pertama tentu main kamera saya, yaitu GoPro Hero 11. Kemudian saya juga memakai mic, kabel mic itu merek Sony ECM LV1. Kemudian saya juga tempatkan satu unit action cam Akaso V50X di atas penutup knalpot. Jadi untuk memberi footage ke arah belakang selama perjalanan ini. Karena ini perjalanan ini ya boleh dibilang ya lumayan juga panjangnya ya. Jadi bagaimana jalan tol ini terwujud? Ini jalan tol ini dibangun pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY. Nah, ini kita ini kita sedang menuju persimpangan. Itu kalau belok kanan kita ke arah Ngurah Rai, kita akan lurus menuju Nusa Dua. Oke, saya lanjutkan. Sejarahnya itu dibangun pada masa pemerintahan Presiden RI yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ini dimulai dibangun itu bulan Maret 2012. Jadi sudah 11 tahun yang lalu ya. Hampir 11 tahun yang lalu. Kemudian beliau resmikan, atau Presiden SBY resmikan itu di tanggal 23 September 2013. Jadi ya pembangunannya cukup singkat ya, pembangunan jalan tol ini. Kemudian jalan tol ini dinyatakan benar-benar rampung itu sekitar bulan Oktober tahun 2013 juga. Jadi ya benar-benar hampir sudah 10 tahun ini sudah rampung jalan tol ini dibangun. Kemudian beliau resmikan di tanggal 23 September 2013. Saat itu jalan tol ini merupakan salah satu jalan utama atau jalur utama perhelatan akbar atau perhelatan internasional yang diselenggarakan juga di Bali pada waktu itu, yaitu konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau kita kenal dengan KTT APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Jadi jalan tol ini dibangun bertepatan dengan perhelatan internasional tersebut. Jadi itu sekitar tahun 2013. Mohon maaf, ini benar-benar nih anginnya kencang sekali ini dari samping. Jadi kita benar-benar nggak bisa harus hati-hati sekali, dan mohon maaf jika nanti audionya mungkin sedikit agak berisik ya. Meskipun saya sudah aktifkan noise cancellation-nya maupun sudah memakai peredam angin ya, tapi kelihatannya ini anginnya luar biasa. Tapi selama masih dibuka berarti masih aman untuk dilalui. Saya hanya harus sangat berhati-hati dalam berkendara karena arah angin ini memang datangnya dari samping justru. Jadi itu juga perlu diperhatikan ya teman-teman semua. Jika mengendarai kendaraan di jalan tol Bali Mandara, mohon sangat perhatikan jika keadaan angin sekencang ini. Sebaiknya kita sangat harus berhati-hati dan mengendarai kendaraan jauh lebih pelan. Ya, mungkin ini mendekati arah Nusa Dua, tidak berlagi menjelang ke pinggir. Ini angin memang sedikit agak berkurang mulai, tapi masih kencang. Ya, jadi kembali lagi mengenai jalan tol ini, jalan tol Bali Mandara ini. Jadi itu sejarahnya. Oh ya, tadi saya lupa, peralatan satu lagi yang saya pakai tentu adalah handphone saya ini. Saya sedang rekam memakai aplikasi Relief. Semoga nanti hasilnya cukup bagus ya. Jadi merekam jalur atau trek yang kita lalui ini sekarang. Jadi itu kita akan rekam mulai dari start tadi di Benoa. Kemudian sekarang ini sudah mendekati gerbang keluar di Nusa Dua. Sampai nanti kita kembali lagi di Benoa. Oke, teman-teman cerita bermotor, saya sudah sampai di ujung tol Nusa Dua. Jadi dari sini saya akan kembali putar balik nanti, putar balik dan kembali masuk ke gerbang tol Nusa Dua. Oke, kita sudah putar balik tadi. Ini jalur untuk kembali masuk ke tol Bali Mandara lewat gerbang tol Nusa Dua. Jadi ini tadi keluar di sana, kita sekarang masuk lagi di sini. Ini jalur motor ya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan atau kupas
mengenai jalan tol Bali Mandara ini setelah kita melalui gerbang tol dan membayar tolnya. Oke, ini sudah mendekati gerbang tol. Kita akan bayar lagi di sini. Oke. Kita sudah bayar, kita sudah mulai masuk. Ini kelihatannya ada perbaikan ya. Oke, tadi kita sudah bahas sejarah. Sekarang kita bahas beberapa fakta-fakta menarik tentang tol Bali Mandara ini. Jadi tol Bali Mandara ini, fakta yang pertama itu adalah jalan tol ini adalah jalan tol pertama yang ada di Bali. Jadi di Bali ini belum pernah ada jalan tol. Baru kali ini baru satu-satunya jalan tol yang ada di Bali saat ini. Jadi itu fakta yang pertama ya. Karena Bali belum pernah punya jalan tol dan ini adalah jalan tol pertama. Semoga nantinya ke depan ada lagi jalan-jalan tol yang bisa mempercepat akses transportasi dari daerah-daerah yang cukup jauh di sini. Kemudian juga untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, jadi bisa terurai setidaknya. Kemudian fakta yang kedua, jalan tol ini adalah jalan tol juga satu-satunya di Bali pastinya, dan jalan tol satu-satunya di Indonesia saat ini, sampai dengan saat ini, yang memiliki jalur sepeda motor. Nah, makanya saya bisa berkendara di sini, di jalan tol ini. Sementara di daerah lain di Indonesia jalan tolnya mungkin banyak, tapi belum ada yang bisa dilalui oleh sepeda motor. Nah, ini Bali aja yang bisa. Dan ini bagus ya, jadi cukup menarik jadinya. Jadi jalan tol ini satu-satunya jalan tol yang bisa dilewati oleh sepeda motor, memiliki jalur khusus sepeda motor bersebelahan dengan jalur, ini jalur mobil, ini jalur motor. Jadi itu fakta yang kedua. Kemudian fakta yang ketiga nih. Nah, ini tadi nomor satu terus ya, satu-satunya, nomor satu, hanya satu-satunya. Nah, ini yang kedua sekarang. Faktanya adalah bahwa jalan tol ini adalah jalan tol di atas laut yang kedua nih yang ada di Indonesia. Karena yang pertama mungkin itu bukan jalan tol ya, tapi ya mirip jalan tol, itu adalah jembatan Suramadu. Kemudian berikutnya jalan tol ini dibangun seluruhnya dengan menggunakan BUMN atau perusahaan dalam negeri. Itu kerjasama antara 3 BUMN pembangun infrastruktur, yaitu Adikarya, Utama Karya, dan Waskita Karya. Dan yang menariknya adalah ini pembangunannya singkat sekali, hanya 14 bulan. Luar biasa ini. Itu fakta yang berikutnya ya. Oke, ini kita nyampe di sebuah pertigaan. Kita akan lurus menuju Bandara Ngurah Rai Bali dulu. Ini faktanya bahwa jalan tol ini memiliki pembangkit listrik tenaga surya. Karena jalan tol ini di atas laut, tentunya pembebasan lahannya menjadi sangat minim. Kok ada pembebasan lahan? Kan di atas laut. Iya, tetap. Infrastrukturnya, artinya sarana pendukungnya, gerbangnya, dan sebagainya itu tetap membutuhkan pembebasan lahan. Oke, kita sudah putar keluar tadi, kita sudah putar ini, bundaran ini. Sekarang kita akan masuk kembali ke gerbang tol di Bandara Ngurah Rai Bali.
Jadi ini terakhir tadi mengenai PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian jalan tol ini pembebasannya paling sedikit, itu hanya di ujung-ujungnya. Kemudian jalan tol ini juga jalan yang menghubungkan 3 wilayah emas ya, segitiga emas, yaitu kawasan wisata atau pariwisata Nusa Dua Bali, kemudian Bandara Ngurah Rai, dan Pelabuhan Laut Benua. Jadi ini 3 yang dihubungkan, ini terhubung dengan jalan tol ini, kemudian melalui 2 wilayah, yaitu di Kodia Denpasar itu untuk Pelabuhan Benua, dan Kabupaten Badung untuk gerbang tol Nusa Dua dan Bandara Ngurah Rai. Jadi itu fakta berikutnya. Kemudian jalan tol ini dikelola oleh perusahaan, mungkin ya cabang atau anak perusahaan dari Jasa Marga yang bernama PT Jasa Marga Bali Tol, JMBT. Untuk gerbang tol sudah menggunakan sistem pembayaran e-tol. Kemudian mengenai tarif, saya ulas sedikit saja. Tarif untuk sepeda motor itu 5.000 untuk sekali masuk. Kemudian untuk mobil pribadi ya, biasanya kendaraan-kendaraan pribadi itu 13.500. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan besar seperti truk, bus, dan yang lain-lain itu bervariasi ya. Dilihat dari besarannya mungkin, atau kapasitasnya dan beratnya, saya kurang tahu, tapi itu variasinya, tarifnya mulai dari 19.500 sampai dengan 25.500. Kemudian fakta yang lain apalagi ya? Oh ya, oke. Ini jalan tol yang satu-satunya mungkin ya. Saya juga nggak tahu apakah yang lain punya fasilitas berupa CCTV. Jadi jalan tol ini dilengkapi dengan fasilitas CCTV. Kemudian yang selanjutnya fasilitas yang lain itu dilengkapi dengan anemometer. Tadi saya lihat alatnya, itu bentuknya seperti mangkok kecil yang berputar, itu seperti kincir angin. Itu berfungsi untuk mengukur kecepatan angin. Tapi khusus untuk Bali, gerbang tol jalan tol Bali Mandara ini dia akan tutup 1 hari minimal dalam setahun, yaitu pada saat perayaan Hari Raya Nyepi. Jadi ini yang spesial juga. Sama dengan bandara di sini juga tutup 1 hari itu. Oke, jadi itu fakta-fakta mengenai jalan tol Bali Mandara. Mungkin kalau yang sudah tahu, ini diingatkan lagi, disegarkan lagi ingatannya. Yang belum tahu, mudah-mudahan itu informasi-informasi yang saya sajikan itu ada gunanya. Dan satu lagi tadi saya lupa, anemometer itu ketika kecepatan angin sudah di atas 40 km per jam, tol ini juga akan ditutup karena itu membahayakan. Makanya tadi angin rasanya kencang tapi tidak ditutup, saya yakin ini kecepatannya masih di bawah 40 km per jam. Oke, yang terakhir ini jalan tol Bali Mandara. Itu yang memberi nama itu adalah Bapak Presiden RI yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, di mana tol Bali Mandara, khususnya kata Mandara itu sebenarnya sebuah singkatan dari maju, aman, damai, dan sejahtera. Jadi itu semua tentang jalan tol Bali Mandara. Semoga teman-teman menikmati vlogging singkat hari ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai berjumpa kembali untuk vlog-vlog berikutnya. Selamat sore, tetap sehat, tetap utamakan keselamatan. Terima kasih.